Halo semuanya, di sesi kali ini kita bakal bongkar tuntas langkah demi langkah cara bikin musik keren langsung dari komputer kamu. Panduan ini kita rancang khusus buat pemula, jadi siapapun dijamin bisa ngikutin. Pernah nggak sih ada melodi keren di kepala terus kepikiran, gimana ya cara jadiin ini lagu beneran? Sering kan, tapi ya itu kadang mau mulainya aja udah bingung dan rasanya susah banget. Eits, tapi tenang aja. Justru di sini kita bakal pecah-pecah proses yang kelihatannya rumit itu jadi langkah-langkah yang super gampang. Anggap aja ini kayak peta jalan yang bakal kita ikutin bareng-bareng satu persatu. Oke, ini dia nih roadmap kita. Pertama, kita mulai petualangannya dulu. Terus kita siapin studio virtualnya. Abis itu baru deh kita bangun lagunya dari nol. Nggak lupa kita kasih sentuhan akhir biar pro. Dan terakhir, saatnya pamerin karya kamu. Oke, kita masuk babak pertama. Memulai petualangan musik Anda. Di sini kita bakal letakin fondasi paling awalnya. Lanjut ke bagian kedua, kita siap-siap dulu nih, mempersiapkan studio virtual Anda. Ini tuh kayak seorang pelukis yang lagi nyiapin kanvas sama cat-catnya sebelum mulai ngelukis. Nah, alat paling penting yang kamu butuhin itu namanya Digital Audio Workstation atau disingkat DAW. Anggap aja ini kantor pusat studio kamu, tempat semua keajaiban musik bakal terjadi. Buat pemula, pilihannya banyak banget dan ramah di kantong. Ada GarageBand yang gratis buat pengguna Apple atau Reaper yang harganya terjangkau abis. Jadi alasan nggak punya alat itu udah nggak berlaku lagi ya. Oke, selanjutnya hardware. Ini sih opsional, tapi sangat ngebantu. Headphone atau speaker monitor yang bagus itu penting, biar kamu bisa dengerin detail suaranya dengan akurat. Terus ada MIDI controller. Nah, ini nih yang bikin proses bikin melodi jadi jauh lebih asik dan intuitif dibanding cuma klik-klik mouse. Sebelum kita mencet tuts piano pertama, kita perlu konsep dulu. Coba deh tentuin, genrenya mau apa? Pop? Hip hop? Terus temponya, mau secepat apa? Kunci nadanya apa? Ini tuh penting banget kayak nentuin tujuan di Google Maps sebelum kita jalan, biar nggak nyasar. Nah, sekarang bagian paling serunya nih. Babak 3, membangun lagu dari nol. Di sini kita bener-bener mulai masak lagunya, lapis demi lapis. Pada dasarnya, setiap lagu itu dibangun dari 4 lapisan ini. Ada ritme, ini ibarat pondasinya. Terus harmoni, yang ngasih rasa atau emosi. Lalu melodi, nah ini nyawanya, bagian yang paling nempel di kepala. Dan terakhir struktur, yang ngerangkai semua jadi satu cerita utuh. Oke, kita mulai dari pondasi, drum. Setiap lagu itu butuh detak jantung kan? Nah, kita mulai dengan bikin pola ritme yang simple dulu. Cuma pakai kick, snare, sama hi-hat aja udah cukup kok buat bikin lagu kita hidup. Di atas beat drum tadi, kita tumpuk lapisan berikutnya, bass dan akor. Bass line itu yang ngasih groove, yang bikin kepala kita otomatis ngangguk-ngangguk. Sementara akor, ini yang ngebangun suasana emosionalnya. Dengerin deh, 3 elemen ini aja udah jadi fondasi yang kuat banget. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Melodi. Benar banget kata orang, melodi itu bagian yang bakal nyangkut di kepala pendengar. Melodi yang bagus itu seolah-olah bercerita di atas harmoni dan ritme yang udah kita buat tadi. Nah, setelah semua bahan musiknya jadi, saatnya kita susun. Kita atur bagian-bagian tadi jadi struktur lagu yang umum. Ada intro, verse, chorus, dan seterusnya. Tujuannya apa? Biar lagunya punya alur, ada naik turunnya, dan nggak ngebosenin. Jadi kayak nyeritain sebuah kisah dari awal sampai akhir. Oke, kerangka lagunya udah jadi. Sekarang kita masuk ke tahap polesan. Bagian 4, sentuhan akhir profesional. Di sini, kita bakal ubah lagu mentah jadi sesuatu yang siap didengar orang banyak. Dua istilah ini sering banget bikin bingung pemula. Gampangnya gini deh, mixing itu proses nyeimbangin semua suara instrumen satu persatu biar nggak ada yang kegedean atau kekecilan. Nah, kalau mastering itu polesan terakhir buat keseluruhan lagu yang udah di-mix tadi. Biar suaranya nendang, profesional, dan enak didengar di mana aja. Jadi, pas nge-mix, ada beberapa hal utama yang kita lakuin. Pertama, atur volumenya. Terus, panning, kita atur posisi suaranya mau di kiri atau di kanan, biar lagunya kedengaran lebar. Abis itu, kita pakai EQ buat bersihin frekuensi, biar setiap instrumen punya ruangnya sendiri. Terakhir, kita tambahin efek kayak reverb, biar suaranya lebih berdimensi.
Nah, angka ini mungkin kelihatan teknis banget ya, tapi intinya simple kok. Ini tuh standar kekerasan suara di industri musik sekarang. Tujuannya cuma satu, biar lagu kamu pas diputar di Spotify atau platform lain, volumenya nggak jomplang sama lagu-lagu hits. Jadi kedengerannya pas, nggak kekecilan dan nggak pecah. Dan kita sampai di babak terakhir. Bagian 5. Ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Saatnya berbagi karya Anda. Satu langkah teknis terakhir sebelum kamu pamerin ke dunia, ekspor lagunya. Pastiin kamu pilih format WAV berkualitas tinggi, kayak yang tertulis di sini. Kenapa? Karena ini format master, kualitasnya paling bagus, dan diterima di semua platform musik. Dan jangan pernah lupa sama kalimat ini. Setiap lagu hebat dimulai dari satu ketukan pertama. Semua lagu keren yang pernah kamu dengerin itu mulainya dari ide sederhana. Perjalanan yang barusan kita bahas ini bukti kalau kamu juga bisa banget. Jadi, setelah kita bongkar semua rahasianya, pertanyaannya sekarang buat kamu. Lagu apa yang bakal kamu bikin pertama kali? Tunggu apa lagi? Buka DAW-nya dan mulai petualangan musik kamu sendiri. Selamat berkarya!